Menjadi down atau depresi atau merasa frustasi pada saat Anda menjalankan bisnis ini itu wajar. Ya, at least menurut saya itu wajar. Di video ini kita akan membahas 8 cara untuk mengatasi rasa down tersebut. Bukan menghindari, tapi mengatasi rasa down tersebut. Karena menurut kami, rasa down tidak bisa dihindari. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Daryanani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu perusahaan MLM internasional. Jika Anda sama seperti saya, seorang manusia bukan keturunan alien atau dari makhluk planet lain ataupun keturunan robot, Anda mungkin merasakan down. Ya, down itu natural, down itu alami dan manusiawi. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah menyadari bahwa down itu bagian dari proses, bagian dari Anda sebagai manusia. Sekarang yang perlu kita lakukan setelah kita menyadari bahwa down itu alami, berapa lama kita mau down? Ya kalau kita mau downnya lama-lama kan jadinya down, nggak naik-naik ya. Dan Anda sudah mengambil langkah yang tepat, yaitu dengan menonton video ini. Setelah Anda beres nonton video ini, Anda perlu memutuskan Anda mau downnya berapa lama. Jangan lama-lama, mau down boleh, itu alami, ya tapi mungkin setengah jam, 1 jam, udah beres, cukup. Janganlah down terlalu lama, karena setiap menit Anda down, Anda kehilangan 60 detik kesempatan di mana Anda bisa berada di atas. Hal kedua adalah sadari bahwa kondisi Anda sedang down ini adalah salah Anda. Oke, mohon maaf kalau saya lancang, tapi itu faktanya. Anda perlu mengakui dan mengambil tanggung jawab, karena ini adalah perasaan Anda, bukan perasaan orang lain. Ya tanggung jawab Anda dong untuk mengelola dan mengatur emosi perasaan Anda, dan bukan tanggung jawab orang lain. Saya nggak tahu ya apakah di leader lain atau di top leader di perusahaan Anda atau upline Anda merasakan down atau tidak. Tapi kalau saya merasakan down, seringkali salah satu penyebabnya adalah karena saya tidak memanfaatkan momentum. Nah, apakah momentum saya pribadi atau momentum tim saya atau momentum upline saya atau momentum secara perusahaan MLM secara keseluruhan. Ya kalau saya tidak menunggangi momentum tersebut, apakah salah upline saya? No. Apakah salah downline saya? No. Apakah salah crossline saya? No. Salah saya. Dan saya mengambil tanggung jawab dan menyadari bahwa down tersebut disebabkan oleh diri saya sendiri karena saya terlalu bodoh ataupun terlalu ceroboh untuk tidak memanfaatkan momentum. Anda bisa tanya kepada diri Anda sendiri, apakah ada momentum, apakah sedang terjadinya momentum di bisnis Anda, apakah sedang terjadinya momentum di upline Anda, apakah sedang terjadinya momentum di downline Anda, atau Anda sendiri yang ngerem dan menghambat Anda untuk mengikuti momentum tersebut. Jika memang masalahnya di Anda, ya seringkali terjadi seperti itu, ya mungkin kita perlu evaluasi. Untuk membuat momentum yang baru memang jauh lebih sulit dibanding kita mengikuti momentum yang sudah ada. Oleh karena itu, Anda hari ini sedang down, oke? Anda membutuhkan tenaga lebih untuk meningkatkan momentum Anda. Tapi setelah besok-besok nih, ini tips untuk Anda nanti buat di kedepan harinya. Pada saat ada momentum, jangan lepas dari momentum tersebut. Ketika Anda lepas dari momentum tersebut, Anda akan berada di kondisi seperti ini. Ini kondisi yang tidak menyenangkan. Saya mengetahuinya karena saya sering berada di posisi Anda sekarang. Hal ketiga yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kondisi down Anda adalah Anda menyadari bahwa kondisi down juga bisa diakibatkan oleh kurang kepercayaan. Yes, ada beberapa tipe down ya. Jadi down itu juga macam-macam ya. Dan salah satu tipe down ini di mana Anda merasa bete, frustasi dan kurang semangat itu karena timbulnya keraguan yang tinggi, atau dengan kata lain kurangnya keyakinan. Sebelum Anda mengangguk-angguk dan setuju dengan perkataan saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya dengan konsep bisnis MLM? Apakah Anda percaya dengan perusahaan bisnis MLM yang Anda sedang jalankan sekarang? Apakah Anda percaya dengan produk yang Anda sedang pasarkan sekarang? Apakah Anda percaya dengan tim bisnis Anda sekarang? Apakah Anda percaya dengan kemampuan Anda untuk menjalankan bisnis ini? Dan yang terakhir, apakah Anda percaya dengan Tuhan? Nah, Anda mungkin bingung sekarang, kok down dibawa-bawa disangkut pautkan dengan Tuhan? Karena gini, saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya memiliki keyakinan bahwa Tuhan sudah mengatur semuanya.
Ada yang mengatakan bahwa daun yang jatuh, bahkan debu yang berpindah tempat juga sudah diatur sama Tuhan. Semua sudah diatur sama Tuhan. Jadi hari ini jika Anda memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Anda sudah ditempatkan di tempat yang Anda jalankan sekarang, Anda sudah diberikan karir Anda sekarang, ya apa yang perlu Anda ragukan? Anda sudah diberikan kemampuannya, Anda sudah diberikan ujian dan cobaannya juga sesuai pas dengan takaran Anda. Nah sekarang kalau Anda merasa Anda down, bete, frustasi, balik lagi. Apakah Anda yakin bahwa Anda sudah diberikan tempat yang tepat karena Anda diberikan sebuah tujuan? Tujuannya adalah Anda melewati masalah ini untuk naik ke tahapan selanjutnya. Kalau hari ini Anda sudah bekerja, udah capek kanan kiri, banting tulang, banting bibir, promosi dan di mana-mana, dan Anda belum mendapatkan hasil, ya mungkin Anda belum pantas di mata Tuhan. Tuhan sedang memberikan ujian dan cobaan ini untuk Anda supaya Anda upgrade level Anda dulu, baru diberikan hadiahnya, baru diberikan prestasinya. Mungkin itu bisa terjadi. Anda akan jauh lebih semangat kalau Anda memiliki kepercayaan pada Tuhan Anda bahwa ya cobaan ini hanya sebuah cobaan supaya besok Anda diberikan hal yang jauh lebih indah. Jadi ya memang mungkin kadang Anda perlu melibatkan Tuhan dalam impian Anda, dalam kerja Anda, dalam keyakinan dan kepercayaan Anda. Karena saya yakin ketika Anda tingkatkan kepercayaan Anda, rasa down Anda juga akan semakin menurun. Penyebab keempat di mana orang menjadi down adalah kurangnya action. Dan solusinya, perbanyak tindakan Anda. Anda mungkin sudah pernah mendengar 3, 2, 1, action ya. Ini mungkin kita sering mendengar di dunia perfilman, di mana ketika sang sutradara memberikan instruksi tersebut, artisnya pada tampil, udah langsung mendengar aba-aba dan langsung action ya, tampil sebagai aktor ataupun aktris. Nah, kata action ini menarik karena itu menunjukkan detik di mana orang tersebut harus tampil. Kita di bisnis MLM apakah kita tampil? Iya, kita tampil. Pada saat kita presentasi, pada saat kita menawarkan produk, kita sedang tampil. Karena kerja seorang aktor adalah tampil di depan kamera. Kerja kita pada saat kita action adalah tampil di depan prospek kita. Kita menawarkan produk, kita menawarkan bisnis kita tampil saat itu. Pertanyaannya adalah kapan terakhir kali Anda tampil? Kapan terakhir kali Anda melakukan presentasi? Anda boleh tanya siapapun dalam bidang apapun, pada saat mereka tidak melakukan actionnya, pada saat mereka tidak tampil, semangatnya pasti menurun. Anda boleh tanya dari orang level tukang sapu sampai director, manager, CEO, presiden, director atau macam-macam peringkat tertinggi di sebuah perusahaan. Pada saat orang tersebut tidak tampil, pasti semangatnya menurun, kepercayaannya semua menurun, keyakinannya menurun. Jadi semua yang poin-poin berikutnya dan poin-poin sebelumnya itu semua interrelated, semuanya nyambung. Karena ya kenyataannya adalah pada saat Anda tidak tampil, Anda tidak akan dapat bonus. Kalau Anda tidak dapat bonus, ya duitnya dari mana, bos? Dan kalau Anda tidak dapat duit, ya kan akan sangat sulit sekali untuk menjaga semangat Anda. Masalahnya adalah di bisnis MLM, kebanyakan orang baru gabung terus berpikir, yes, pasifin ke aku. Ya nggak gitu juga. Ya maksudnya ada kerjanya juga. Bukan berarti Anda di sini gabung terus promosi 1-2 orang, presentasi 1-2 orang, terus Anda pasifin kamu. Enggak gitu bos. Problemnya adalah karena sudah memiliki orientasi seperti itu, Anda tidak kerja. Nah, Anda tidak kerja jadinya down. Nah, itu kesalahan yang dulu saya pernah lakukan. Jadi pada saat dulu saya melakukan bisnis ini, saya juga sama seperti mungkin Anda yang sekarang kurang action. Karena berasa bahwa kita pada saat hadir ke pertemuan, kita hadir ke seminar, kita dengar audio-audio positif, semua menceritakan hal-hal yang sangat menarik sekali. Kayaknya kerjanya minim banget, tapi kok hasilnya besar banget. Nah, yang sering kali tidak diceritakan atau hanya diceritakan di seminar-seminar tertentu adalah proses untuk menuju ke sana itu membutuhkan kerja keras. Nah, sering kali dengar kerja keras, telinga kita langsung tertutup. Kita nggak mau dengar kerja keras. Yang kita dengar hasil besar, kerja minim. Terus kita berharap bisa mendapatkan hasil besar dengan kerja minim. Nah, itu sebetulnya tidak mungkin terjadi. Nggak cuma di bisnis MLM, tapi di bisnis apapun tidak mungkin terjadi. Anda perlu kerja keras dulu, menciptakan momentumnya dulu, menciptakan keyakinannya dulu, menciptakan tim Anda, momentum Anda dirubah menjadi momentum tim, menjadi momentum yang lebih besar lagi. Di saat itu Anda bisa mengurangi kerja fisik Anda, tapi kerja mental Anda tetap perlu lakukan. Ini ketololan dan kecerobohan yang saya lakukan, dan saya baru menyadari hal tersebut pada saat saya melihat
pendiri-pendiri ataupun CEO perusahaan MLM yang besar-besar sekalipun masih sedang bekerja. Nah, mereka yang bicara tentang passive income aja sedang kerja, masa kita distributornya yang berpikir bahwa oh kita bisa passive income? Santai aja bos, santai. Kan itu gendeng ya. Itu yang pola pikir seperti itu yang dulu saya alami, yang saya berharap Anda bisa hindari. Jika sampai sini Anda merasakan manfaat dari materi video ini, kami sarankan Anda klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan video-video seperti ini pada saat kami upload video-video terbaru. Dan Anda juga bisa bagikan video ini kepada tim Anda, karena siapa tahu dari antara tim Anda ada yang sedang down, dan jika Anda merasakan manfaat, bisa jadi mereka juga akan merasakan manfaat. Jadi kita langsung aja masuk ke poin kelima, yaitu pada saat Anda sedang down, Anda harus go up. Ya, jangan pada saat Anda down, Anda malah kumpulin itu semua downline Anda, terus Anda curhat. Nah, gini nih anak, aku ini kemarin wis presentasi ke Jono. Nah, Jono ini menolak, katanya bisnis ini haram. Dan habis itu saya konsultasi sama ustadz, saya konsultasi sama saudara, saya malah diceramahin. Jadi ya saya bete. Bukan gitu caranya. Pada saat Anda down, Anda sedang depresi, Anda sedang bete, Anda larinya ke atas. When you're down, you go up. When you're up, Anda lagi semangat, Anda ke bawah. Anda cari downline Anda kumpulin. Nah, Anda bisa kumpulin lagi ke si Jono, anak-anak yang lain. John, ini kemarin aku baru beres presentasi 1 yang join 3. Itu sebetulnya nggak mungkin. Aku presentasi 3 yang join 1. Yang 1 itu ngambil paket tertinggi, paket platinum, paket diamond star, atau apapun paket tertinggi Anda. Nah, Anda semangat, Anda motivasi Jono. Nah, itu pada saat Anda di atas, Anda ke bawah. Pada saat Anda sedang down, Anda cari upline Anda, untuk upline Anda bisa memberikan arahan dan motivasi untuk Anda. Salah satu hal yang dilakukan oleh upline saya pada saat saya down, pada saat saya ke atas, ya, adalah upline saya sering mengingatkan untuk menggunakan alat bantu. Ya, di bisnis ini kita memiliki beberapa alat bantu, ada buku, ada CD atau audio ataupun video, ada juga pertemuan. Nah, 3 alat bantu ini sudah kita kupas tuntas di berbagai video di channel kami. Dan 3 alat bantu ini juga pada saat Anda menggunakan secara rutin, ini bukan cuma saja bisa mengangkat Anda dari bawah pada saat Anda sedang down, tapi 3 alat bantu ini juga akan menghindari Anda untuk kena down di kemudian hari. Jadi jika Anda menggunakan 3 alat bantu ini secara baik dan benar dan secara rutin dan teratur, ini juga bisa akan mencegah Anda untuk down di kemudian hari. Jadi hari ini mungkin Anda perlu menggunakan buku, audio, video, dan pertemuan untuk mengangkat Anda dari bawah. Tapi setelah Anda sudah berada di atas pun, tolong jangan lupakan untuk menggunakan 3 alat bantu ini. Karena seringkali kita berpikir bahwa alat bantu ini memiliki tujuan hanya untuk prospek, untuk hanya meyakinkan mereka untuk gabung. Saya mah sudah gabung bos, tidak butuh buku-bukuan, tidak butuh pertemuan. Nah, itu kurang bijaksana. Ya, saya pengen ngomong gendeng, tapi saya takut Anda sudah lagi down, terus nanti dibilangin gendeng, Anda malah lebih depresi. Ya, jadi kurang bijaksana. Alasan ke-6 di mana Anda down, dan siapa tahu ini mungkin menjadi alasan Anda, dan jika Anda mengatasi hal ini, Anda bisa bangkit lagi, yaitu adalah kerja yang berantakan. Nah, di bisnis MLM ini kita semua sudah diberikan sistem. Bisnis MLM juga sering disebut sebagai bisnis personal franchise, di mana sudah disediakan resepnya, sudah disediakan sistem pola kerjanya, ya, ada langkah-langkah suksesnya. Di bisnis saya hal ini disebut sebagai 7 langkah sukses. Saya nggak tahu di bisnis Anda ada berapa langkah atau pola kerja apa yang perlu dilakukan, tapi kemungkinan besar Anda sedang down karena Anda kerjanya berantakan. Anda mengerjakan bisnis ini tidak mengikuti anjuran yang disarankan oleh upline Anda, tidak mengikuti sistem yang sudah ditetapkan oleh support sistem Anda. Dan itu mengakibatkan Anda yang harusnya ke kanan, Anda malah ke kiri. Yang harusnya Anda melakukan A, Anda malah melakukan F. Ya, hasilnya nggak bakal sama. Dan ketika Anda tidak merasakan hasil, sangat wajar jika Anda merasakan perasaan yang Anda rasakan sekarang. It sucks. Ada baiknya Anda ngikut aja, nurut aja dengan pola kerja yang sudah disediakan. Cara mengatasi down yang ke-7 adalah dengan menguatkan impian kita. Nah, ini sering dikatakan oleh salah satu upline saya, Bapak Louis Tendean. Beliau sering mengatakan bahwa 95% keberhasilan kita itu ditentukan oleh impian dan sikap. Saya di awal sangat bosan sekali dengan kata-kata ini, bahkan
menyepelekan kata kalimat ini. Tapi lebih ke sini saya lebih menyadari pentingnya 95% impian dan sikap ini. Anda bisa bayangkan pada saat Anda memiliki impian yang kuat, Anda memiliki goal dan tujuan yang tepat, Anda memiliki goal yang besar, Anda bisa fokus, Anda memiliki sikap yang bagus, Anda mengerjakan bisnis ini dengan gairah, Anda menjalankan bisnis ini dengan passion yang tinggi. Nah, kalau Anda tidak memiliki gairah, Anda tidak memiliki passion, Anda tidak memiliki alasan untuk Anda menjalankan bisnis ini, Anda ditiup sama angin sedikit pun, Anda dihina sedikit, Anda tidak merasa hasil sedikit, Anda melewati proses sedikit, Anda kena hujan sedikit, langsung jatuh. Ya, Anda nggak kokoh. Dengan Anda memiliki impian, dengan Anda memiliki sikap, ini Anda akan menjadi jauh lebih kokoh. Jadi hari ini jika Anda down, pertanyaannya adalah kapan terakhir kali Anda membuka Dreambook? Kapan terakhir kali Anda revisi Dreambook Anda? Pada saat Anda membuka buku impian Anda, pada saat Anda melihat impian-impian Anda, apakah Anda masih tergerak untuk mengejar impian-impian Anda? Kalau Anda hari ini masih belum atau merasa bahwa Anda sudah tidak tergerak lagi oleh impian Anda, ya mungkin perlu dievaluasi, Anda perlu ganti Dreambook Anda. Hal ke-8 yang bisa mengangkat Anda pada saat Anda down adalah komitmen Anda. Salah satu upline saya, Bapak Handri Wiguna, beliau memberikan speech atau memberikan sebuah sharing yang sangat menarik sekali yang berjudul Tidak Sudi Menyerah. Ini menjadi cukup fenomenal, apalagi di channel kami. Ini menjadi salah satu video yang paling sering ditonton di channel kami, yaitu Tidak Sudi Menyerah. Kalimatnya sangat sederhana, sharing dari beliau juga sangat sederhana sekali, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Kita semua pada saat kita sedang melewati proses, sedang melewati ujian, cobaan, ditolak atau bahkan kena masalah di rumah, wah udah bertubi-tubi lah masalahnya. Kita semua kapanpun itu sebetulnya memiliki dua pilihan. Apakah kita komitmen untuk maju jalan terus, atau kita putar balik mundur dengan bendera putih, kita mengaku kalah. Upline saya, Pak Handri Wiguna, di video tersebut juga mengatakan bahwa kita ini, kebanyakan dari kita itu bukan orang yang hebat. Orang yang mencapai ke puncak bukanlah orang yang paling hebat, tapi orang-orang yang tidak sudi menyerah. Hari ini Anda sedang diberikan pilihan. Anda diberikan pilihan, apakah Anda ingin maju terus walaupun kondisinya berantakan, walaupun kondisinya Anda merasa bahwa sulit sekali untuk maju, atau Anda ingin putar balik dan give up. Nah, itu pilihan Anda. Saya nggak bisa memaksa Anda, saya tidak bisa menyarankan Anda untuk hal apapun. Ini adalah bisnis Anda dan semua keputusannya berada di tangan Anda. Yang kami bisa lakukan adalah mengajak Anda untuk mengingat kembali apa alasan Anda memulai bisnis ini. Apakah impian Anda dan alasan Anda memulai bisnis ini sudah terwujud atau belum? Apakah Anda siap untuk putar balik? Karena putar balik pun dan menyerah pun menanggung konsekuensi yang berbeda. Pada saat Anda maju ke depan, Anda mungkin kena berbagai masalah, tapi bukan berarti pada saat Anda mundur, Anda tidak kena masalah. Kami cuma bisa mengatakan hal tersebut, keputusan untuk maju atau mundur itu berada di tangan Anda. Kalau Anda tetap memutuskan untuk maju, ya kami cukup bahagia untuk Anda, karena proses Anda besok-besok pasti akan lebih sulit. Tapi kalau Anda bisa memutuskan untuk maju hari ini, besok-besok saya yakin Anda juga pasti akan terus maju. Puncak itu tidak diraih, ini saya kayaknya daripada saya kasih speech beliau lagi, saran saya Anda beres nonton video ini, nonton speech beliau deh. Mantep banget. Hari ini saya di sini bersama Anda, saya ingin menyatakan bahwa saya pun pernah berada di posisi Anda dan saya masih tetap merasakan apa yang Anda rasakan. Menjadi down itu natural, menjadi down itu alami, dan dalam karir saya beberapa tahun terakhir, saya juga sudah melewati proses Anda mungkin beberapa kali hingga mungkin belasan kali. Ya kadang nggak enak ya pada saat kita pulang dari presentasi, kita keluar kota, pulang jam 2, pulang jam 3, kadang mungkin kita tidur di jalan, kadang kita tidur di mobil, saya pernah tidur di warung, tidur di hotel yang sama sekali tidak layak, macam-macam. Pengalaman kami menjalankan bisnis ini itu macam-macam. Dan pada saat kita bicara bahwa kita sedang menjalankan, berada dalam kondisi yang sulit, kayaknya udah kerja kanan kiri tapi hasil kok nggak kunjung tiba, di situ perasaan-perasaan seperti ini muncul. Dan yang paling menguatkan saya untuk tetap bangkit adalah saya telah mengambil komitmen. Saya telah mengambil komitmen bahwa ya saya tidak akan menyerah. It's that simple, saya tidak akan menyerah. Saya tidak mau pulang dengan bendera putih, saya tidak mau putar balik. Apakah saya punya keyakinan yang luar biasa?
Enggak. Apakah kerja saya luar biasa? Enggak. Karena kalau saya kerjanya luar biasa, keyakinannya luar biasa, ya kayaknya saya nggak bakal down. Tapi pada kenyataannya kadang saya juga merasakan down ya. Dari poin-poin yang tadi semua kayaknya saya masih banyak bolongnya. Tapi satu yang saya kuat di situ, di mana saya mengambil komitmen bahwa saya tidak akan menyerah, saya tidak akan putar balik, saya tidak akan give up. Dan itu yang menjadi sumber kekuatan saya adalah ya saya tidak akan menyerah. Itu aja. Sebuah komitmen kecil yang saya katakan kepada diri saya sendiri yang mengakibatkan bahwa ya mau sesulit apapun kondisi, saya tidak akan menyerah. Apakah saya harus meningkatkan action saya? Apakah saya harus meningkatkan kepercayaan saya? Apakah saya harus menciptakan momentum kembali dengan susah payah? Ya itu konsekuensinya. Karena saya tolol, karena saya ceroboh, karena saya bego, karena saya malas, dan semua macam alasan itu. Tapi saya tidak akan menyerah. It's that simple. Nah hari ini siapa tahu motivasi yang sama yang bisa Anda ambil, komitmen yang sama yang bisa Anda ambil. Jangan menyerah. It's that simple, semudah itu. Semua poin yang tadi tidak sepenting poin terakhir di mana Anda tidak boleh menyerah. Jadi pertanyaan hari ini adalah apakah Anda sudi untuk menyerah? Ya, saya Raja Darenani. Kami ada 2 video yang kami rasa akan sangat membantu Anda dalam perjalanan karir Anda saat ini. Semoga materinya bermanfaat. Saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye.